Udah itu mangrove mau dibuat wisata bagaimana ya kan? Nah, desa kita itu sebagian itu letaknya geografisnya terletak di areal di sungai dan muara sungai. Sehingga secara otomatis di situ akan tumbuh yang namanya tidak dibuat wisata, maka masyarakat akan tetap melakukan penebangan. Dengan adanya kita punya destinasi wisata yang arahnya ke edukasi, wisata yang tidak pernah merubah ya kan alam yang ada, tapi kita menjaga ya kan, menjaga ekosistem yang ada. Iya. Kita bisa dikenal di tingkat setiap tahun pasti itu ada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi itu yang KKN di sana. Peran kontribusinya di mana? Kayak kemarin dari Unija di sini kan ada KKNT tematik yang 5 bulan. Nah, akhirnya mereka membantu merintis yang namanya batik mangrove. Halo Jameder, selamat datang di podcast Inspiratif Talk Janitra Media. Sama aku, Nabila Maya Faisa. Selama beberapa menit ke depan, kita akan ngobrol dengan narasumber yang pastinya nggak kalah spesial dari narasumber-narasumber yang sebelumnya sudah hadir sama-sama kita di sini. Siapa kira-kira narasumbernya? Beliau adalah sosok yang bukan hanya pernah menjabat sebagai kepala desa, salah satu desa yang ada di Kabupaten Sumeneb, tapi juga menjadi penggerak awal transformasi sebuah desa yang kini dikenal lewat salah satu wisatanya, yaitu wisata mangrove. Wah, pasti udah penasaran ya, kira-kira gimana nih beliau membangun sebuah desa, menggali potensi yang ada di sebuah desa sampai desa itu bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat. Langsung saja aku panggilkan narasumber kita, Mas Budi. Halo Mas Budi. Halo, siap. Makasih banyak Mas Budi udah mau hadir, mau sama kita di sini, mau sharing-sharing. Aku izin tanya-tanya ya, Mas. Siap. Oke. Nah, Mas Budi gimana sih awalnya? Karena sempat dengar-dengar wisata mangrove ini di desa Kebun Dadap Timur. Itu udah sangat terkenal, udah banyak yang tahu, bahkan udah menang beberapa penghargaan juga. Nah, kalau boleh diceritakan nih, Mas Budi, silakan. Oke, terima kasih Mbak Nabila ya. Iya. Sebelumnya saya ingin nyapa juga. Tadi Mbak Nabila kan nyapa. Boleh. Nah, jadi saya mau nyapa juga untuk Janitra Media ya. Panggilannya Jamet. Jamet gitu ya. Saya di sini diundang juga, saya ingin menyampaikan ya salam juga untuk semuanya terkait yang tadi disampaikan oleh Mbak Nabila. Awalnya bagaimana gitu kan ya. Tentunya desa kita itu sebagian itu letaknya geografisnya terletak di areal di sungai dan muara sungai, sehingga secara otomatis di situ akan tumbuh yang namanya mangrove. Nah, dengan adanya hal seperti itu tentunya kita berpikir apa sih yang harus kita lakukan dengan alam yang ada ini. Kenapa tidak kita buat sesuatu yang memang beda? Di samping juga membuat sesuatu yang beda, juga bisa menjaga terutama ekosistemnya, biar tidak terjadi hal-hal yang sifatnya itu contoh konkretnya adalah penebangan liar dan lain sebagainya. Itu awal yang memang muncul di kita, yang memang pada saat itu di 2013 saya itu menjabat, memang saya berpikirnya bagaimana saya itu bisa membangun desa ini yang awalnya itu adalah desa masih berkembang agar memang benar-benar menjadi desa yang maju. Maju tidak hanya dalam hal terutama pembangunan infrastruktur, tapi juga maju dalam terutama adalah SDM-nya dan juga memberikan sesuatu hal yang beda dengan pemerintahan desa yang lama. Salah satunya adalah membuat sebuah wisata yang arahnya adalah wisata edukasi dengan alam yang ada. Oke, wah menarik ya. Berarti Bapak lihat potensi nih, jadi mulai bergerak untuk bisa mengembangkan. Berarti tadi konteksnya itu Bapak menjabat di tahun 2013
2013 si wisata mangrove ini ada di tahun? Sebenarnya munculnya sudah mulai 2018. Oh, sudah muncul Iya. awalnya 2018. Iya, 2018. Di detik-detik akhir saya itu menjabat kepala desa. Iya. Nah, di 2018 gini, kita sedikit ya, kita histori ke belakang. Pada saat itu memang masyarakat masih belum, sangat minim yang tahu bahwa sebenarnya mangrove ini manfaatnya untuk apa sih? Mereka hanya berpikirnya yang namanya pohon mangrove itu hanya untuk alat-alat rumah, bisa dijadikan kayunya itu di atas itu untuk rumah, bisa dibuat itu. Akhirnya mereka sudah, ini memang tumbuhnya dari alam, ya nggak apa-apa kita potong. Berpikirnya seperti gitu langsung. ditebang lah Iya. gitu kan. Nah, karena mereka belum tahu sebenarnya manfaatnya itu sangat besar kan. Iya. Nah, akhirnya para pemuda, kita berkolaborasi dengan para pemuda-pemuda di daerah kami, Desa Kebun Dadap Timur pada saat itu. Mereka datang ke kita, ayo bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Pada saat itu saya menjabat, saya menyanggupi. Akhirnya tentunya mereka juga mengusulkan kenapa tidak kita buat yang namanya wisata. Ini juga termasuk pemuda juga menyampaikan seperti itu, sama dengan keinginan saya pada saat itu. Oh, selaras gitu ya. Selaras. Namun saya tidak langsung mengiyakan apa yang memang diusulkan para pemuda, karena saya ingin melihat sampai di mana, sejauh mana kesungguhan para pemuda untuk benar-benar mau berkontribusi memajukan desa kita pada saat itu. Akhirnya 2018 kita itu sudah mulai dengan tentunya dananya melalui dana para pemuda sendiri. Oh, yang dana memang pemuda sendiri? Iya, memang dananya itu dari ini, pada saat itu para pemuda itu aktif di dalam terutama menjaga ekosistem laut, akhirnya dikasih bantuan sama Dinas Kelautan. Jadi dari bantuan-bantuan itu hasil dari mereka kerja itu digunakan untuk membuat jogging track dari bambu pada saat itu, mulai dari 2018 akhir berjalan sampai 2019. Nah, 2019 datang lagi ke kami, ke saya pada saat itu. Saya nyepot tapi hanya memberikan semangat, tapi tetap saya peduli, saya tetap datang, saya juga memberikan edukasi kepada masyarakat, ke RT-RT, namun secara pendanaan kita masih belum berani untuk menyepot. Dari sisi desanya? Iya, dari sisi desanya. Karena kenapa? Ya seperti tadi di awal saya nyampaikan, saya ingin tahu sejauh mana bentuk usaha dan semangat para pemuda untuk memberikan kontribusi. Karena kami berpikirnya seperti ini pada saat itu. Ketika kita menggelontorkan dana lewat BUMDes, dibuatlah sebuah wisata, tapi ternyata mereka tidak mau memelihara, hanya pada saat intinya hanya sifatnya instan saja. Oh, sempat ada wisata sebelumnya dibangun BUMDes? Belum. Namun saya hanya berpikir pingin melihat sejauh mana sih kesungguhan para pemuda. Maka di 2019 masih belum. Jadi sumber dananya masih dari para pemuda. Yang tadi itu. Baru di 2020 pada saat sudah terjadi ini pergantian pemangku jabatan lah, kalau bahasa kerennya pergantian klebun gitu ya. Dari saya ke ini ke mantan pacar. Ya. Akhirnya datang lagi para pemuda, ayo gimana ini. Karena kalau ini tidak dibuat wisata, maka masyarakat akan tetap melakukan penebangan. Tapi bukan keseluruhan ya, hanya oknum saja, oknum masyarakat gitu kan ya. Akhirnya ternyata setelah 2 tahun benar-benar saya melihat kesungguhan dari para pemuda. Akhirnya ya kita yang itu adalah Musdes
pada saat Mosdes kita undang pemuda untuk menyampaikan apa sih sebenarnya visi dan misinya dari pemuda itu ingin membuat wisata di situ. Saya ingin melihat gitu kan. Ternyata alhamdulillah dari hasil musyawarah itu di musyawarah desa kita sepakat untuk menganggarkan alokasi dana desa itu untuk membangun wisata pada saat itu. Pada saat itu kita alokasikan 50 juta. 50 juta. Ya, kita lewat BUMDes, Badan Usaha Milik Desa di tahun 2020. 20. Baru di 2021 kita getol kurang lebih 500 juta kita masukkan dana ke BUMDes untuk membangun wisata itu. Si mangrove ini? Si mangrove. Udah mulai ngasih banyak ini Ya, support dana. karena kita melihat ternyata para pemuda itu benar-benar punya keinginan sungguh-sungguh memberikan kontribusi untuk membangun desa. Makanya kita berani melakukan invest seperti itu. Iya. Oke, ini pemuda-pemuda asli dari Kebun Dadap Timur. Kebun Dadap Timur. Wah, luar biasa ya teman-teman. Mungkin yang nonton juga nih, ada yang nonton nih Pak Budi, pemuda-pemudanya gitu. Luar biasa ya semangatnya, berarti sampai bisa menuangkan ide, berani menyuarakan gitu. Saya mau gitu, saya mau ada destinasi dan sama Mas Budi disupport gitu melalui dana desa tadi. Luar biasa. Ada tantangannya nggak sih Mas Budi? Awal-awal pasti kan nggak mudah ya bangun itu gitu, ya kalau sekarang kelihatannya udah kayak wow banget. Nah itu tantangan awal yang dihadapi seperti apa? Yang jelas sesuatu hal yang baru itu pasti ada sisi positif negatifnya, terutama adalah untuk kita bisa menyamakan terutama bahwa apa yang apa yang akan kita bangun terutama adalah wisata ini, destinasi ini biar benar-benar didukung oleh masyarakat itu kan tidak mudah. Ngapain itu Pak Klebun itu sama para pemuda itu mangrove mau dibuat wisata bagaimana ya kan? Pasti ada pro kontra seperti itu. Namun kita meyakinkan kita tetap melakukan yang namanya edukasi lewat kita hadir di kumpulan-kumpulan RT. Kebetulan di desa kami itu kumpulan RT-nya aktif. Jadi dari 16 RT itu kita datangi satu-satu. Buat edukasi, kita bawa juga gandeng ketua BUMDesnya. Ketua BUMDesnya kan dari pemuda-pemuda di situ. Kita datang memberikan edukasi bagaimana pentingnya mangrove. Akhirnya mau kita buatkan destinasi seperti ini. Ya. Dampaknya apa? Dampaknya tentunya bisa kita punya destinasi wisata itu. Yang kedua, dampaknya apa lagi? Dampaknya kita akan menjaga kelangsungan ekosistem yang ada di situ. Yang ketiga, jadi masyarakat yang awalnya itu banyak yang buang sampah ke sungai, jadi sudah sungkan ya kan? Kita sudah pasang baliho destinasi wisata mangrove itu kan yang bersih ya, masa sudah baca seperti itu sudah jadi destinasi mau buang sampah di situ ya kan. Minimal ada semacam shock terapi lah, kesadaran mereka dengan adanya destinasi wisata tersebut. Itu respon masyarakat Mas Budi awalnya langsung kayak sekali edukasi atau butuh berkali-kali edukasi ke RT-RT tadi? Masyarakat kami ini kan beragam dari tingkat terutama SDM-nya ya Mbak Nabila ya kan bermacam-macam. Jadi ada yang memang sebagian cukup sekali langsung bisa memahami ya kan. Butuh juga yang berkali-kali dan butuh perjuangan kita untuk meluangkan waktu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Macam-macam ya Mas Budi ya. Berarti ada yang langsung respon, tapi ya alhamdulillah kalau dilihat sekarang insya Allah membuahkan hasil ya, masyarakat support, masyarakat ikut senang ada destinasi wisata justru di sana. Kalau dari internal birokrasinya Mas Budi, apakah mungkin ada hambatan buat menyatukan visi, misi gitu, pemikiran gitu? Ayo kita gerak sama-sama buat menyadarkan masyarakat. Ada nggak sempat tantangannya Mas Budi? Yang jelas, kalau kita kan melihatnya seperti ini, Mbak Nabila. Ide yang memang berkenaan dengan destinasi wisata ini, tentunya ini kan memang
awalnya kita dengan para pemuda ya kan. Nah, kita floorkan di Musdes. Ya. Tentunya tetap ada sih tantangan, ada yang memang lu ngapain, tetap ada Tetap bahasa-bahasa ada aja ya. seperti itu ya kan. Ngapain buat itu, lebih baik bangun jalan aja. Tapi kita berpikir seperti ini. Kalau jalan yang jelas kita bangun jalan, oke lah, jalan bagus. Namun dampak nanti ke depan itu tidak akan dampak secara ekonomi, nggak ada sebenarnya yang bisa dirasakan. Maksudnya dampak ekonomi, contoh sekarang oke lah jalan ke sana ya kita bisa ngerasain jalan bagus ya kan. Apakah nanti masyarakat bisa berkontribusi di sana untuk bisa membantu UMKM-nya, membantu ekonominya ya kan? Kan nggak ada kan dampak secara nyata. Tapi kalau wisata ini kita kan ada dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, membantu terutama adalah ekonomi masyarakat. Salah satu sampel yang sederhana Mbak Nabila, parkir bisa dikelola oleh masyarakat. Oke, ada lapangan pekerjaan Ya, baru lapangan ya. pekerjaan baru, terus juga ada rekrutmen terutama adalah karyawan di kafe di dalam. Di ya dalam kan? destinasi Ya, wisata ada kafe. situ. Yang ketiga juga ketika ada acara-acara Ya. dari luar biasanya itu dia itu ini mesen menunya itu kepada Mangrove langsung. Jadi mesennya kayak ini saya mau yang seafood gitu kan. Iya, iya. Nah, tentunya pengelola mangrove itu selalu menggandeng masyarakat sekitar. Nah, jadi nanti kamu ya yang masak Masak, ini. Nah, ya. itu kan dampak secara nyata yang dirasakan. Dampak ekonomi. Dampak ekonomi. Iya. Oke, jadi hidup ya Pak ya ekonomi Betul. masyarakat. Ya mungkin lambat pelan-pelan dari situ masyarakat, oh ini sangat ini nih ada hasil, ada dampak. Jadi mereka ikut menjaga gitu ya Mas ya setelahnya. Oke, iya tadi Mas Budi sempat menyampaikan dilanjutkan oleh mantan pacar. Mantan pacar. Istri ya, Jameders maksudnya. Ya saya menarik banget Mas, berarti setelah Mas Budi menjabat gitu dilanjutkan sama istri, berarti kan Mas Budi masih tetap mau support, dukung pengembangan desa. Nah, apakah sejak awal itu Mas Budi sama istri memang sudah saling berbagi nih visi misi untuk membangun desa? Oke. Kayaknya pertanyaannya ini sebenarnya agak-agak sedikit ke dalam sudah ya. Karena gini Mbak Nabila, yang jelas pada saat saya itu masih menjabat kepala desa, jadi setiap ide yang muncul itu tidak secara langsung tidak hanya dari saya saja, tapi juga dari keluarga saya ya kan. Ketika kita santai, saya selalu bercerita seperti ini di desa, maka juga akan muncul sebuah ide-ide dari keluarga saya. Mulai dari awal saya itu menjabat. Yang terutama tentunya yang namanya kehidupan di desa itu adalah pelayanan. Nah, walaupun saat ini saya sudah tidak menjabat, diganti mantan pacar, tapi tetap kita di keluarga itu selalu ini sharing. Bagaimana ini saya itu ngadepi anggaplah persoalan seperti ini. Oh, nanti jalan keluarnya seperti ini. Bagaimana ini mangrove sudah jalan, ini sampai juara 3 tingkat nasional gitu. Oh, sudah kamu berarti bagus ya kan. Berarti kepemimpinan saya dulu berarti kalah sama kamu gitu kan ya. Walaupun ini adalah sebuah estafet ya kan dalam kepemimpinan. Penting ya Mas ya peran keluarga juga untuk turut membangun tadi si destinasi satu wisata ini. Penting banget, penting. karena keluarga itu adalah yang paling dekat dan tentunya tempat kita itu untuk selalu mendapatkan ide. Karena kita bisa lebih santai, kita lebih banyak ketemu juga ya kan. Dan sama-sama ini saya pernah menjabat, minimal saya pernah mengalami, dan juga saat ini keluarga saya menjabat, jadi kita bisa klub, bisa sharing. Oh, ketika ada persoalan seperti ini, solusinya kalau pada saat saya menjabat, solusinya seperti ini, ya kan? Relate gitu ya, bisa diterapkan. Menarik. Gimana nih Mas Budi perasaannya sekarang gitu? Kalau dulu ya 2018 masih awal banget membangun berjuang bareng pemuda tadi sama desa, masyarakat desa gitu. Gimana sekarang ngelihat wisata mangrove udah dikenal sebegitu luasnya? Yang jelas alhamdulillah, yang pertama adalah
kita bisa membawa nama desa kami Kebun Dadap Timur itu di tingkat nasional. Jadi dulu yang kenal desa kita itu adalah mungkin ya, itu hanya lingkupnya kabupaten. Itu pun kabupaten tidak semuanya tahu di mana sih desa Kebun Dadap Timur itu, ya kan. Wilayah Saronggi banyak, ada 14 desa, ya kan. Dengan adanya kita punya destinasi wisata yang arahnya ke edukasi, wisata yang tidak pernah merubah, ya kan, alam yang ada, tapi kita menjaga, ya kan, menjaga ekosistem yang ada. Kita bisa dikenal di tingkat nasional. Itu sudah luar biasa. Sangat luar biasa, sampai dari mana ya, dari ujung barat ke ujung timur, ya kan, kenal ke kita, karena pada saat itu kan terus setiap minggu, pada saat itu tiap minggu itu kita selalu Zoom. Untuk ini bahas tentang pengembangan si destinasi Iya, wisata pada ini? saat kita sebelum masih juara 3 itu, lomba promosi desa wisata. Jadi setiap minggu itu kita Zoom dengan Kementerian Desa. Jadi desa-desa yang masuk 10 besar itu kan, terus di Zoom akhirnya baru sampai ke 3 besar. Seleksinya di situ? Iya, di situ. Oke, waktu itu apa aja Mas Budi seleksinya? Sampai bisa juara itu tahapannya kan pasti panjang ya? Seleksinya yang pertama itu adalah, terutama kita kan ngirim foto. Iya. Ngirim foto nih. Nah, habis itu ngirim foto, kita juga di situ ada dari dari kementerian. Nah, itu datang ke kita, cross-check. Takutnya kan cuma dikirim foto tapi tidak ada wisatanya gitu kan ya. Datang dan ternyata alhamdulillah kita responnya sangat baik, karena kenapa? Wisata kita ini kan wisata edukasi. Jadi wisata yang tidak merubah bentuk alam yang ada, bahkan menjaga kelangsungan ekosistem yang ada di situ. Nah, itu yang memang punya poin tersendiri. Karena memelihara itu yang sangat susah dan sulit. Betul. Daripada memulai, memelihara itu susah. Ibarat ada lagu kan, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, betul. Tadi Mas Budi sempat nyinggung tentang pemuda kan ya Mas. Nah, sampai saat ini bagaimana nih maintenance peran pemuda? Karena sering kali itu kan banyak, semangatnya nih di awal-awal aja gitu. Tapi di pertengahan kayaknya ada ini lagi nih, nurun nih kelihatannya nih semangatnya mungkin dari yang mengelola. Ada kan pasti strukturnya gitu, Mas, yang mengelola di destinasinya itu gimana cara maintenance-nya itu? Alhamdulillah, tentunya terkait pemuda ini ya, kita berbicara tentang pemuda. Pemuda ini kan semangatnya berkobar-kobar ya kan. Betul kata Mbak Nabila tadi, terkadang di awal itu sangat semangat, ternyata endingnya itu ya kayak gimana ya, kurang semangat lagi. Sebenarnya kalau saya melihat dan saya alami apa yang terjadi di desa kami, tentunya kami tetap selalu berkolaborasi. Jadi kami tidak membiarkan secara langsung pemuda itu, tapi kita tetap selalu memberikan baik itu pengawasan, baik itu hal-hal yang sifatnya membuat sebuah perubahan terkait kegiatan-kegiatannya biar mereka tidak bosan, gitu kan. Sampai saat ini alhamdulillah Karang Tarunanya juga kita jalan, namanya Karang Taruna Narabakor. Kebetulan ketuanya itu alumni sini, alumni Wiraraja juga. Wiraraja juga, namanya Mbak Siska namanya itu. Berarti tetap ya Mas ya sampai sekarang maintenance pemuda-pemudanya ini, terus mereka tetap bergerak, tetap berkontribusi sampai sekarang. Salah satu contoh yang memang dirasakan oleh masyarakat yaitu setiap hari Jumat para pemuda itu melakukan bersih-bersih. Setiap hari Jumat. Jadi bersih-bersih, berkolaborasi dengan BPD, dengan perangkat desa, dengan bersih-bersih tidak hanya di satu lokasi tapi pindah-pindah. Jadi dengan seperti itu mereka punya hal yang baru ya kan, yang dari RT sekian nggak kenal dengan RT yang satunya, akhirnya dengan ikut jadi guyup, jadi saling kenal. Karang Taruna akhirnya kita kenal, ternyata itu Karang Taruna, dan Karang Tarunanya juga para pemuda akhirnya tahu, saling kenal di situ.
setiap Agustus pasti Karang Taruna mengadakan yang kegiatan-kegiatan kayak lomba, pertandingan. Oh, oke. Itu di situ juga atau di tempat mangrove itu Kalau di tempat mangrove, destinasinya? kalau lokasinya ada yang ditaruh di tempat mangrove, ada yang juga ditaruh ada di lapangan khusus. Gitu. Oke, wah menarik ya. Kalau boleh digambarkan nih Mas Budi, sekarang tuh apa aja yang ditawarkan di dalam destinasi wisata itu? Kan pasti ada banyak. Saat ini Ya. destinasi wisata mangrove ini yang kita kenal namanya itu WMK, Wisata Mangrove Kedatim, gitu Oh, kan ya. WMK, Wisata Mangrove. WMK. Destinasi yang ditawarkan di sana tentunya ada jogging track yang Jogging dari kayu, ya kan? Oh, oke. Jogging track yang panjangnya itu adalah 800 meter. Hmm. Jadi kalau PP jalan itu adalah hampir 2 kilo ya, Iya, iya. 2 kilo termasuk olahraga juga. Lumayan, Iya, keliling situ lumayan Iya. juga. Oke. Di situ ada kafe. Ada kafe juga. Iya. Ada spot-spot selfie yang sangat banyak dan juga ada pasir di dalam, ya kan? Ada kolam tapi bukan kolam untuk mandi bukan. Dan ada spot pancingnya juga. Ada spot Ada spot pancingnya juga. pancing juga di sana. Insya Allah tahun ini kita dapat bantuan dari pemerintah Pemkab Sumeneb Oke. itu untuk pengembangan lagi. Dapat Jadi bantuan lagi. iya dapat bantuan lagi untuk tahun ini. Ya. Kira-kira mau dikembangkan jadi ada lagi nggak nih Mas kalau bisa di-spill? Ada satu objek lagi nih Oke, gitu. yang apa-apa? jelas sebenarnya rahasia. Oh, rahasia ini. Ya sebenarnya. Di sini biar aja nanti, berarti ya. ini ya. Salah satunya adalah nanti akan dibangun kayak modelnya kayak ini, kayak apa? Apa itu? Homestay ya. Homestay. Iya, kayak Oke. homestay Jadi gitu bisa menginap nih nanti. Bisa menginap. Karena memang di situ sering digunakan untuk ini agenda-agenda kegiatan yang memang bermalam di sana. Ya biasanya anak-anak mahasiswa gitu ada kegiatan apa. Terus ada juga kayak ini apa kegiatan-kegiatan pramuka juga. Pramuka, Iya, benar-benar sama. organisasi-organisasi Kalau ya. tidak salah dari organisasi IMM di Unija dulu juga ada sempat kegiatan di di situ sana juga. juga. Kalau tidak salah 3 hari di sana. Wah, oke, gak sabar nih ya. Jadi ditunggu ya, Ya, kabar ditunggu. selanjutnya. Oke, kalau wisatawannya nih yang udah datang, siapa aja sih, Mas Budi? Kalau wisatawan tentunya ada wisatawan lokal, Lokal, dan juga wisatawan kalau di luar apa namanya? Mancanegara? Interlokal ya kan lokal interlokal gitu ya. Interlokal. Iya. Kalau bahasanya kalau anak-anak muda kan ini internasional apa? Mancanegara Mancanegara biasanya, ya. iya. Kalau saya- Sempat ada bule-bule yang main? Ada. Wah. Bahkan bule senang di sana. Karena kenapa? Karena bule itu senang dengan hal yang alami dan bersih. Di mangrove kita bersih. Bersih. Nah, biasanya dari mancanegara itu turis-turis senangnya hal yang alami dan bersih. Jadi main tuh udah banyak berarti ya? Banyak dong, Sampai nginep-nginep? pasti. Untuk sementara Belum ya? belum. Belum. Kalau yang dari mancanegara belum. Belum. Oke, tapi banyak lokal juga ya, yang Banyak. lokal yang banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kami tunggu di wisata mangrove Kebun Dadap Timur. Ditunggu. Lokasinya di sini nanti kita tampilkan gambar-gambar wisatanya, Mas. Bisa, Mas, nanti kita tampilkan. Oke, menarik banget tadi ya wisatawannya udah banyak juga. Semoga nih kedepannya semakin banyak lagi. Nah, pasti Amin. tapi kalau mau ini nih bahas tentang branding gitu. Mengenalkan biar terus kenal dengan wisata. Kan kita sekarang banyak pakai media sosial nih, Mas Budi. Nah, wisata mangrove Desa Kebun Dadap Timur ini apakah juga mengambil itu untuk Sama, promosi? Yang jelas Oke. tetap mengikuti Perkembangan zaman. Ya. Ada IG, ada lewat Facebook juga. Apa nih Mas akunnya kalau boleh di-spill? Kalau yang jelas yang saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu. Nanti kita tahu. tampilkan ya di ini sini bisa ya. ditampilkan nanti. Itu saya minta ke pengelolanya nanti terkait ininya. Terus berkenaan dengan kita juga aktif biasanya di YouTube. Di YouTube? Ada YouTube yang memang khusus di situ. Ada di TikTok juga ada. Iya. Jadi semua media sosial kita gunakan. Oke, tetap ya Mas ya, Iya. untuk terus sounding nih biar semakin banyak yang tahu. Dengar-dengar juga banyak mahasiswa yang KKN di Desa Kebun Dadap Timur. Apakah mereka ikut berperan membangun si destinasi wisata ini, Mas? Alhamdulillah
tentunya Desa Kebun Dadap Timur semenjak adanya destinasi wisata ini selalu berkolaborasi dengan Oke. kampus-kampus, salah satunya adalah Unija, dan juga UTM, UNER, Brawijaya. Wah, banyak. Jadi mereka setiap tahun pasti itu ada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi itu yang KKN di sana. Peran kontribusinya di mana? Kayak kemarin dari Unija di sini kan ada KKNT tematik KKN yang 5 tematik. bulan. Ya. Nah, akhirnya mereka membantu merintis yang namanya batik mangrove. Batik Batik mangrove. Menarik. Batik mangrove. Oke. Alhamdulillah sampai dibawa hasil dari batik mangrove itu dibawa oleh mahasiswa Unija ini ke Duta Wisata di Malang kalau tidak salah. Kalau tidak salah juara 3. Wow. Juara 3. Sampai menang ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Jadi banyak peran stakeholder juga, pemuda tadi ya banyak yang digait buat bisa terus memajukan wisata ini. Oke, kalau saya mau kulik tentang peran pemimpin nih, sebenarnya prinsip apa sih yang Mas Budi pegang gitu selama menjabat sebagai kepala desa? Gini, jabatan kepala desa itu kan jabatan politis ya. Jadi ada masanya, ada waktunya, ada periodisasinya. Yang jelas saya berprinsip pada saat saya itu menjabat kepala desa dan saya juga sampaikan kepada yang mengganti saat ini bahwasanya jabatan kepala desa itu bukan jabatan anggaplah kita harus enak-enak santai-santai saja tinggal nyuruh, tapi adalah jabatan sebagai pelayan. Pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat. Dan juga harus punya ide-ide yang memang itu hal yang baru. Salah satunya kita membangun destinasi wisata. Terus yang kedua juga kita harus benar-benar memberikan pelayanan yang ekstra pada masyarakat. Oke, pelayan masyarakat tadi ya. Sama mau coba terus ide baru gitu, dieksplor. Dan nggak hanya ide ya Mas Budi ya, tapi Iya, kalau cuma ide kalau tidak dilakukan ya kan dalam bentuk nyata dan juga harus diimbangi dengan adanya pendanaan yang ada. Kan ide cuma tinggal ide nanti. Ya. Betul. Hanya sekedar ide. Ya, betul. Tidak dieksekusi. Oke, harapan Mas Budi nih untuk generasi-generasi muda gitu. Karena Jameders nih banyak generasi muda nih Mas Budi. Biar dia semangat gitu ya, mereka semangat untuk memimpin, untuk mengeluarkan ide-ide tadi. Ada pesan-pesan, harapan? Silakan. Pesan-pesan untuk para pemuda, tidak hanya pemuda di desa kami ya, tapi keseluruhan yang memang mengikuti acara ini. Tentunya pesan saya, jangan patah semangat dan lihatlah peluang di daerah kamu, karena setiap desa itu punya peluang yang beda-beda. Ciptakan di situ lapangan pekerjaan, sehingga bisa merintis dan bisa memajukan desa. Oke, lihat peluang yang ada di sekitar. Peka gitu ya Mas Budi ya? Betul. Peka sama kondisi sekitar dan gerak, mulai aja dulu. Oke. Hasil nanti belakangan kok. Hasil nanti belakangan ya. Insya Allah kalau konsisten ya Mas ya, berprogres, Insya Allah nanti pasti ada hasil. Mungkin nggak langsung, tapi nanti pasti kelihatan. Betul. Oke, terakhir nih Mas Budi, Bang, nggak nyangka kita udah kayaknya ngobrol kemana-mana. Terakhir, pesannya Mas Budi buat mungkin kepala desa, tokoh-tokoh yang punya jabatan serupa, gimana nih? Pesan-pesannya biar berani menjadi penggerak seperti Mas Budi. Pesan tentunya kayaknya sebenarnya kurang elok juga sih kalau saya memberikan pesan, karena posisinya saya saat ini kan bukan pemangku jabatan ya kan, bukan kepala desa, hanya ingin memberikan motivasi saja ya kan. Selagi kita bisa, ayo kita lakukan ya kan. Jadi upayakan yang memang dibangun tidak hanya infrastrukturnya tapi adalah manusianya, SDM-nya. Itu saja sih. Oke. SDM-nya. SDM-nya. Oke, menarik banget apa yang sudah disampaikan sama Mas Budi tadi. Maya rasa pasti teman-teman pemuda banyak inspirasi gitu ya. Oh ternyata nih dimulai dari ide dulu, mulai aja dulu gitu.
Makasih banyak Mas Budi udah Sama-sama. mau sharing di sini. Semoga nanti kita bisa main-main ke Kami tunggu. ditunggu ya. Kami tunggu. Wisata mangrove-nya, semoga ditunggu kabar-kabar baiknya ke depannya dan semoga semakin banyak destinasi-destinasi Amin, wisata amin. Betul. di Desa Kebun Dada Timur, Kecamatan Saronggi dan sekitarnya mungkin ya. Iya. Kita tunggu wisata-wisata yang keren yang ada di Kabupaten Sumeneb. Sekali lagi makasih banyak, semoga teman-teman bisa banyak mengambil hal-hal positif dari podcast kali ini. Aku Nabila Maya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast Jamet episode selanjutnya. Janitra Media, informasi yang menginspirasi. Terima kasih semuanya.